Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Jumpa lagi dengan saya Dr. Rudi. Kali ini kita akan membahas terapi cairan ya teman-teman. Jadi ketika orang-orang dibawa ke rumah sakit ataupun di klinik, maka akan diberikan terapi cairan ya teman-teman. Baik itu NaCl, RL, Dextro, dan juga ada berbagai macam jenis cairan yang lain yang tujuannya berbeda-beda ya teman-teman, sesuai dengan indikasi penyakit dari pasien. Untuk itu mari kita bahas dua jenis cairan infus yang sering digunakan di klinik ataupun di rumah sakit. Simak ya teman-teman. Jadi teman-teman, seperti yang telah terlihat di gambar di sini terdapat dua jenis cairan ya teman-teman, ada NaCl, ada RL ya teman-teman. Jadi cairan NaCl ini merupakan cairan yang sangat sederhana yang terdiri hanya dari natrium dan juga klorida. Jadi di sini terdapat informasi setiap 500 ml larutan NaCl 0,9% mengandung sodium chloride yaitu 4,5 gram, water for injection 500 ml, sodium atau natrium itu 154 mg per liter, chloride 154 mg per liter. Osmolaritas yaitu 308 miliosmol per liter ya teman-teman. Jadi cairan ini biasanya digunakan untuk cairan maintenance ya teman-teman, pada kasus-kasus contohnya kasus-kasus mual muntah, kemudian kasus gastritis akut, atau kasus-kasus contohnya yang membutuhkan cairan intravena yang sederhana ya teman-teman. Di sini juga terdapat expired date-nya bulan 4 tahun 2023, dibuat pada bulan 4 2021, harga eceran tertinggi 8.500 timpol ya teman-teman. Di sini juga ada peringatan jangan dipakai bila larutan keruh, ada partikel asin serta kemasan rusak dan bocor. Jadi teman-teman, pada kasus-kasus diabetes mellitus atau ketoasidosis juga lebih baik menggunakan cairan NaCl, karena pada cairan RL itu sangat bisa atau sangat mudah membentuk laktat ya teman-teman, yang sangat dihindari pada pasien-pasien diabetes mellitus. Pada kasus-kasus gagal ginjal juga sebenarnya bisa menggunakan cairan NaCl, tetapi perlu diperhatikan tetesannya ya teman-teman, karena tetesan pada orang-orang yang menderita gagal ginjal itu cukup 10 tetes mikro. Jadi pada kasus-kasus yang biasa atau kasus-kasus yang pada umumnya digunakan cairan yaitu NaCl 20 tetes makro ya teman-teman. Jadi sini juga tertera ada lambang K merah, di mana obat ini juga harus dipantau oleh tenaga medis dalam penggunaannya teman-teman. Jadi obat ini sebenarnya cukup aman dan cairan yang paling aman, tetapi memang kandungannya yang sangat sederhana, sehingga cairan NaCl 0,9% merupakan cairan yang sangat sering digunakan di praktek-praktek klinis maupun di rumah sakit ya teman-teman. Kemudian cairan yang kedua ada RL ya teman-teman. Nah, RL ini memiliki komposisi yang lebih kompleks dari NaCl. Di sini tertera yaitu kandungan dari RL itu ada sodium laktat, sodium chloride, potasium chloride, kalsium chloride, masing-masing dalam sediaan komposisinya ya teman-teman. Ada contohnya sodium laktat ada 1,55 gram, sodium chloride 3,0 gram. Ada juga water for injection-nya terdiri dari 500 cc, osmolaritasnya. Oke, kita bandingkan ya teman-teman. Tentu osmolaritasnya lebih rendah RL ya teman-teman. Ada juga natrium, kalium. Nah, yang paling penting di sini sudah terdapat kalium ya teman-teman, dan juga laktat, klorida, dan kalsium. Jadi untuk resusitasi, contohnya pada kasus-kasus shock hipovolemik, kasus shock
sepsis ataupun kasus-kasus yang lain sangat dianjurkan menggunakan cairan RL karena komposisinya yang lebih kompleks dan mengandung lebih banyak mineral ya teman-teman dibandingkan cairan NaCl. Tetapi pada kasus-kasus diabetes mellitus, ketoasidosis, HHS, pada kasus-kasus diabetes mellitus dengan kadar gula yang cukup tinggi tidak dianjurkan menggunakan RL tetapi menggunakan cairan NaCl. Pada kasus-kasus CHF, gagal jantung, gagal ginjal juga bisa menggunakan cairan ini, tetapi perlu diperhatikan yaitu jumlah pemberiannya, yaitu cukup dengan 10 tetes mikro untuk menghindari kelebihan cairan ya teman-teman. Karena pada kasus-kasus gagal ginjal dan juga gagal jantung itu pada umumnya akan mengakibatkan penimbunan cairan ya teman-teman. Di sini juga ada expired date-nya bulan 6 tahun 2025, juga pembuatannya tanggal 3 bulan 7 tahun 2021, dan harga eceran tertingginya yaitu 9.700 ya teman-teman. Juga pada cairan ini ada tergolong obat keras ya teman-teman, ada K, lambang K merah. Jika kita bandingkan ya teman-teman, di sini sangat jelas pada NaCl hanya mengandung sodium dan chloride, sedangkan pada RL mengandung lebih banyak mineral, natrium, kal, laktat, klorida, Ca, kalsium. Sehingga untuk resusitasi cepat atau kondisi-kondisi yang membutuhkan cairan yang lebih banyak atau mineral yang banyak cukup sangat dianjurkan menggunakan RL. Tapi pada kasus-kasus contohnya diabetes mellitus sangat dianjurkan menggunakan NaCl. Untuk pada kasus-kasus gagal ginjal, gagal jantung bisa menggunakan keduanya, tetapi sangat diperhatikan yaitu jumlah tetesannya teman-teman. Oke teman-teman, cukup sekian informasi singkat saya tentang kedua jenis cairan ini, natrium klorida atau NaCl 0,9% dan juga ringal laktat. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta bagikan pada teman-teman yang membutuhkan informasi kedua jenis. Terima kasih teman-teman, salam sehat.